Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidaklah berguna. Hai, welcome back lagi ke channelku. Lagi-lagi kali ini aku mau sharekan untuk membuat cookies. Cookies kali ini aku buat chunky chocolate cookies yang menggunakan dark chocolate compound. Jadi di sini potongan dark chocolate-nya itu tidak kecil-kecil, tapi secara acak. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke, bahannya udah aku siapin. Lanjut aja, 75 gram butter ya. Wajib pakai butter supaya aroma khasnya itu dapat. Kemudian 50 gram tepung gula. Kemudian 110 gram tepung terigu pro sedang ya. Aku pakai yang pro sedang. Kalau mau pro rendah boleh, tapi nanti agak renyah dikit. Kemudian ini ada 20 gram bubuk coklat. Next ada 50 gram kacang mente yang akan aku cincang kasar. Jadi ini yang mentah ya. Kemudian ada 50 gram dark chocolate compound. Dipotong chunky aja, dipotong kasar-kasar. Jadi ukurannya itu ya bebas aja. Pokoknya potongannya kasar gitu ya. Kemudian ada 1 butir telur. Tapi ukurannya cari yang ukurannya kecil aja. Kalau dapat yang gede kalian pakai setengah butirnya. Kemudian 2,5 gram baking powder dan 1 gram garam. Ini aja bahan-bahannya. Semua bahan keringnya itu diayak atau disaring dulu ya. Apalagi kalau kita pakai bubuk coklat. Karena bubuk coklat itu tinggi banget ya. Jadi lemaknya tinggi, jadi dia akan menggumpal. Jadi ini semua disatuin aja, kemudian diaduk aja dengan menggunakan spatula. Masukkan potongan dark chocolate compound-nya. Masukkan juga kacang mente yang sudah dicincang kasar. Jadi kalau misalnya mau digantikan dengan kacang almond juga bisa ya, atau pistachio juga bisa. Tergantung dengan budget aja. Udah, ini diaduk semuanya. Sekedar aja ya, jadi ini gampang karena kering, jadi gampang tercampur dengan rata. Jadi seperti ini. Jadi ini enak banget ya, jadi teksturnya tuh chewy, jadi dia bukan yang terlalu crunchy. Ini sebenarnya adopsi dari cookiesnya orang luar ya, orang Eropa. Oke, kita bersihkan dulu. Sama seperti membuat cookies yang lain, jadi di sini 75 gram butternya kita mixer, tapi mixernya itu cukup sampai creamy aja ya. Jadi di mixer butter dan gula halusnya. Untuk gula pasirnya itu bisa di blender sendiri atau mau beli yang bungkusan juga bisa. Tapi kalau yang bungkusan mungkin kadar manisnya itu beda ya. Kalau ini aku pakainya gula pasir yang aku langsung blender aja. Di sini aku pakai butter. Tadi aku bilang wajib pakai butter. Kenapa? Karena kerenyahan kalau kita pakai butter dan juga aroma dari butternya itu akan meningkatkan rasa dari cookiesnya itu menjadi lebih eksklusif ya. Lebih wangi dan lebih renyah dia. Kalau kita pakai margarin biasanya akan lebih padat. Tapi kembali lagi ke selera dan budget. Ini gulanya langsung aku masukin aja dan diaduk dulu dengan spatula. Kalau enggak nanti terjadi gula yang terbang. Oke, seperti ini. Diaduk sampai udah rata baru kita mixer sebentar lagi. Jadi kalau untuk membuat kue kering biasanya kalau butter yang terlalu lama kita kocok itu akan melebar. Jadi untuk mencegah melebar saat kita panggang, sebaiknya butternya jangan terlalu lama dikocok. Kalau udah tercampur gulanya, langsung aja dimasukin 1 butir telurnya. Untuk ukuran telurnya karena kecil aku pakai 1 butir. Kalau misalnya telur yang kalian pakai itu besar, biasanya besar sih di atas sekitar 70 gram per butirnya ya. Tapi kalau standarnya itu antara 50 sampai 60 gram telur itu masih oke untuk 1 butirnya. Jadi ini sebentar sekedar telurnya itu tercampur aja. Ini aku masukin sisanya. Tadi aku masukin sebagian supaya lihat teksturnya seperti apa. Karena kurang jadi aku tambahin lagi. Jadi totalnya ini telurnya 1 butir. Cuman tadi aku bagi aja ya.
Oke, di mix lagi sampai telurnya itu tercampur. Sebentar aja, nggak sampai 5 menit ya. Paling sekitar 30 atau 40 detik gitu aja. Oke, kalau sudah langsung dicampurkan ke bahan kering yang tadi sudah kita campur itu, langsung kita masukin ke dalam adonan butternya ini. Cookies yang satu ini kalau kita untuk pecinta coklat itu enak banget ya. Jadi dia apalagi kalau kita pakai coklat converter. Jadi coklatnya itu akan agak ada bite-bite sweetnya gitu ya. Ada pahit-pahit coklat. Jadi makannya itu nggak terlalu enek. Jadi ini semua bahan-bahannya itu dicampur. Karena ini menggunakan butter, kalau adonannya itu terlalu lembek, lebih enak disimpan dulu ke chiller sebentar, sekitar 15 menit atau 20 menit. Supaya butternya itu lebih keras dan saat kita bentuk itu lebih gampang. Ya karena butter itu jauh lebih gampang cairnya di suhu yang panas dibandingkan dengan margarin ya. Oke, seperti ini kelihatannya masih lembek, tapi nggak usah khawatir ya, masukin aja ke dalam chiller. Ini aku masukkan dalam chiller dulu ya, sekitar 15 menit, nanti aku akan kembali lagi. Oke, ini sudah 15 menit dan ini sudah tidak lengket, jadi udah gampang dibentuk. Bentuknya seperti biasa, aku buat cookies jarang pakai cetakan dan memang ini sebenarnya memang nggak dicetak dengan cetakan ya. Lebih enak dicetak secara acak aja. Jadi aku buletin, ada sebagian aku buletin seperti ini, ada sebagian nanti yang aku akan pencet dengan menggunakan garpu, sama seperti kue keringku yang sebelumnya ya, yang emping, yang skippy atau apa yang aku suka bentuknya yang seperti ini aja. Tapi kalau misalnya kalian punya kreasi yang lain ya silakan aja ya. Jadi ini sebenarnya diadopsi dari Giant Cookies ya. Itu yang ternama itu loh. Jadi ini rasanya enak banget. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Dan ini resepnya juga aku buat resep yang kecil. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa buat tinggal dikalikan aja resepnya ya. Seperti ini. Ini lebih kurang pun dapatnya paling 1 toplesan gitu aja. Oke, aku lanjut dulu ya. 1 resep jadinya seperti ini aja dan juga dapat 2 yang giant size yang gede ya ukurannya. Seperti ini aku bentuk yang gedenya. Nggak usah pakai cookies cutter, acak aja dibentuk seperti ini. Tara, seperti ini yang giant size-nya. Jadi bebas aja secara acak aja dibentuk. Yang ini aku pencet pakai garpu. Jadi ini jadi trademarkku ya. Jadi kalau buat kue kering itu aku lebih suka yang seperti ini. Dibentuk seperti ini aja acak ya. Oke, aku lanjut. Sekarang ovennya udah aku panasin. Ini kita akan panggang dengan suhu 160 atau 170 derajat Celcius. Api atas bawah. Kurang lebih hanya sekitar 15 menit ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti rasanya udah nggak dapat tekstur chewy-nya. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Be right back. Selesai sudah. Sekarang kita akan baking, akan panggang. Untuk panggang cookies ini kita bisa pakai 2 rak sekalian ya. Kalau untuk kue sus itu nggak bisa, tapi untuk cookies atau kue kering itu bisa. Oke. Tara, dan inilah setelah selesai. Bentuknya acak, manis ya, tapi ini enak banget. Chewy. Kalian bisa coba buat di rumah. Dan buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat. Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Thank you for watching. See you. Bye-bye.